Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 11 ingin merepresentasikan mengenai proses coding data dan memo analitis. Saya Muhammad Pasya. saya Devdan dari angkatan 2023. Langsung saja kita mulai. Menurut Newman dalam bukunya Social Research Methods, data dalam penelitian kualitatif, riset historis komparatif, dan area riset lainnya biasanya meliputi detail-detail mengenai manusia, tindakan, dan fenomena sosialnya. Data-data kualitatif menurut Bryman memiliki konteks yang luas serta kaya akan detail dan rumit, sehingga perlu dicatat dalam bentuk field note, transkrip wawancara, dan dokumen. Ini menunjukkan bahwa adanya dinamisitas dalam pergerakan atau aktivitas manusia. Dalam melakukan penelitian, peneliti tentunya memiliki topik pembahasan yang ingin ia angkat. Maka dari itu, peneliti perlu menganalisis dan mengolah lagi data yang telah ditemukannya di lapangan agar sesuai dengan pembahasannya. Selain itu juga peneliti perlu mengcoding data-data mana yang sekiranya memperkuat argumen dalam pembahasannya. Selain itu juga coding itu berfungsi untuk menghindari dari apa yang Loveland katakan sebagai analytic interruptus, yaitu kegagalan untuk mengangkat analisis utama topik pembicaraan karena banyaknya data-data kualitatif yang didapatkan ketika meneliti. Terus next. Dalam penelitian kualitatif, proses coding data adalah mengubah data menjadi kategori konsep-konsep yang dapat menciptakan tema atau konsep. Dengan melakukan coding, peneliti dapat menyaring informasi yang relevan dan menyoroti aspek-aspek yang signifikan dari data yang diperoleh. Proses coding ini bersifat dinamis dan terbuka. Pertanyaan riset kita menjadi paduan yang memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan penelitian baru ketika mengcoding data. Dalam kon- dalam konteks ini, peneliti diharapkan dapat beradaptasi dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul dari data-data yang telah dianalisis. Kemudian terdapat tiga tipe coding itu ada open coding, yaitu proses ini melibatkan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengkategorisasi, membandingkan dan mengkonseptualisasi data. Coding terbuka ini juga bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan data yang muncul dan menyesuaikan kategori sesuai kebutuhan menggunakan kerangka berpikir teoritis. Lalu yang kedua ada axial coding atau coding aksial adalah ketika peneliti membuat hubungan dalam tiap kategori. Lalu kategori-kategori yang telah dikodekan ini lalu menghubungkan kategori-kategori yang telah dikodekan ini dengan konteks, konsekuensi, pola interaksi, dan penyebab. Selama proses ini, peneliti juga harus tetap terbuka terhadap kemungkinan berkembangnya beberapa kategori utama yang dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, coding aksial ini tidak hanya berfungsi untuk mengorganisir data, tetapi juga untuk menciptakan struktur kategori data yang lebih holistik dan terintegrasi. Kemudian, kemudian ada coding selektif, yaitu peneliti mengidentifikasi kategori utama yang menjadi pusat pembahasannya, lalu menghubungkannya secara sistematis dengan kategori-kategori lain. Dalam coding selektif, peneliti akan membangun narasi yang kohesif dengan mengintegrasikan kategori-kategori tersebut. Peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti, serta menjelaskan bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi. Selanjutnya, Nah, oke, selanjutnya ini ada memo analitis. Nah, jadi memo analitis itu adalah catatan mengenai pikiran dan juga ide selama proses coding itu berlangsung. Memo analitis itu dapat membantu menghasilkan hipotesis baru yang bisa digunakan atau tidak, dan juga membantu membangun tema baru atau modifikasi sistem coding. Nah, terus eh, di sini ada fungsi memo analitis yaitu yang pertama untuk membantu pemahaman data. Terus yang kedua ada membangun teori. Yang ketiga tuh mencatat proses berpikir peneliti. Dan yang keempat itu memudahkan berkolaborasi. Nah, terus untuk jenis-jenis memo analitis sendiri tuh ada yang pertama memo deskriptif, yaitu isinya tentang catatan deskripsi data, termasuk konteks sosial atau latar belakangnya. Terus yang kedua ada memo konseptual, yang menghubungkan data dengan konsep atau teori tertentu gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada memo reflektif, yang gunanya itu menggambarkan refleksi peneliti terkait proses penelitian, seperti asumsi yang dipegang atau tantangan yang dihadapi. Nah, terus berikutnya ini ada cara-cara membuat memo analitis juga. Yang pertama tuh ditulis secara spontan dan apa namanya jangan terlalu khawatir dengan struktur karena memo tuh cuman dokumen kerja aja gitu. Nah, terus yang kedua tuh menggunakan bahasa sendiri. Memo tuh nggak harus menggunakan istilah akademik yang formal gitu, melainkan cuma memudahkan peneliti untuk memahami idenya. Jadi nggak perlu formal-formal banget lah. Nah, terus yang ketiga tuh harus dikaitkan juga dengan data seperti menyertakan kutipan, observasi, atau juga potongan data yang relevan sebagai pendukung gitu. Nah, terus yang keempat tuh revisi dan juga kelola memo.
Nah, untuk pentingnya memo analitis itu sendiri, itu memo analitis itu nggak cuma membantu peneliti menjaga kedalaman analisis juga, cuman eh, fungsinya tuh bisa untuk memperkuat kredibilitas penelitian juga. Oke, Kesimpulannya deh. oke, ini kesimpulannya, proses coding dan penelitian kualitatif itu merupakan langkah krusial yang memungkinkan peneliti untuk mengubah data menjadi tema atau konsep yang terstruktur. Melalui tahapan coding terbuka, coding berporos, coding selektif. Coding terbuka membantu peneliti dalam memahami mengkategorikan fenomena, sedangkan coding berporos menghubungkan kategori-kategori tersebut menciptakan pemahaman yang lebih dalam. Akhirnya coding selektif berkontribusi juga dalam pengembangan teori tersebut. Selain itu, manfaat analitik memo memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merefleksikan proses analisis mereka dan mengevaluasi keterampilan analisis serta kemampuan komunikasi yang dimiliki. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.